Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab 20 dari Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, yaitu babu dzikrid dajjal, bab keterangan tentang dajjal, wa sifatihi dan sifatnya, wa ma ma'ahu dan apa yang bersamanya. Nah, hadisnya hadis 1854. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari Nabi menerangkan baina dhahrayin nas, di tengah-tengah manusia, Nabi menerangkan al-masihad dajjal. Faqal, lalu Nabi bersabda, innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Ala innal masihad dajjal, sesungguhnya al-masih dajjal a'waru al-ainil yumna, dia buta matanya yang kanan. Ka'anna ainahu ainabatan tafiyah, seolah matanya itu buah anggur yang menonjol. Baik, kita lihat lagi dari awal bahwa suatu ketika Rasul menerangkan tentang dajjal. Nah, di hadis ini dijelaskan di antara sifat dajjal tadi. Pertama, sebelum kita bahas ke sana, kok dia dapat gelar Al-Masih, sedangkan Nabi Isa alaihissalam juga Al-Masih, Al-Masih bin Maryam. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata yang sama tuh. Masaha itu artinya mengusap. Jadi Al-Masih artinya Al-Mamsuh, yang diusap. Nah, cuma beda yang dimaksud dengan Al-Masih bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Isa bin Maryam Al-Mamsuh, yakni yang dibarokahi, diusap, yakni diberkahi. Sedangkan Dajjal Al-Masih, yakni Al-Mamsuh, yang diusap, maksudnya dihapus, yang dihapus penglihatannya karena matanya buta sebelah. Nah, ini perbedaan mana antara Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, jadi kalau Nabi Isa ya yang dimuliakan, ada yang artikan begitu. Ya, kalau orang Yunani sebutnya Mesiah kalau nggak salah itu. Mesias, Mesiah, di Arab katakan Al-Masih. Al-Masih dalam arti yang dihormati. Baik, kemudian Nabi katakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Tapi kalau Dajjal buta sebelah, apa ini maksudnya? Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau Allah sempurna itu, sempurna segala-galanya, maha sempurna itu, maka sedangkan buta itu adalah salah satu aib, ketidaksempurnaan, maksudnya begitu. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan, meski dia bisa lakukan ini itu. Innallaha laisa bi'awar, ala innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Jadi buta matanya yang kanan, seolah matanya buah anggur yang menonjol. Nah, berarti ya nggak benar yang katakan bahwa bermata satu. Nah, satu dihubungkan dengan Al-Masuni atau Freemasonry.
bahwa dia bermata satu di tengah, gitu kan ya. Kalau Dajjal buta matanya yang kanan. Baik, kemudian hadis berikutnya. Haditsu Anasin radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun, tidaklah diutus seorang nabi pun illa anzara ummatah, melainkan dia berikan peringatan kepada umatnya, al-a'waral kadzdzab, yang buta sebelah, yang tukang bohong." Maksudnya adalah Dajjal. Jadi Dajjal artinya kang bohong. Nah, jadi Nabi sebut di sini al-a'waral kadzdzab, yang buta sebelah lagi sangat pendusta. Ala innahu a'war, ketahuilah dia itu adalah a'war, buta matanya yang sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidaklah a'war, tidaklah buta sebelah. Wa inna baina ainaihi, di antara dua matanya maktubun, tertulis kata kafir. Nanti di riwayat lain bahwa orang yang bisa baca dan yang nggak bisa baca bisa itu baca, bahwa di antara dua matanya ada kata kafir. Jadi jelas apa kekufuran dari Dajjal. Baik, yang ada di Al-Lulu wal Marjan itu hadis yang singkat-singkat aja yang berkenaan dengan Dajjal. Nanti yang lebih rinci itu yang ada di Sahih Muslim, yang berasal dari sahabat An-Nawas ibni Sam'an. Saya bacakan itu. Dia katakan, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal dzata ghadatin. Di suatu pagi Rasulullah SAW menerangkan tentang ad-Dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'. Nabi tundukkan pandangannya, Nabi angkat pandangan. Jadi Nabi bicara serius itu, seolah-olah ada di depannya. Nabi merangkan Dajjal, Nabi begini. Nah, kemudian hatta dzananna fi ta'ifatin nakhl, hingga kami mengira Dajjalnya ada di kebun korma, karena Nabi begitu waktu menerangkan tentang Dajjal. Falamma rohna ilaih, ketika kami pergi ke tempat itu, arafa dzalika fina, Nabi tahu hal itu tentang kami. Ngapain nih beberapa orang ke kebun korma tadi? Kemudian faqal, lalu Nabi bertanya, ma sya'nukum, kenapa kamu? Kulna, kami katakan, ya Rasulullah, dzakartad Dajjal ghadatan. Jadi begitu sore itu sahabat pada nyari Dajjal di kebun korma tadi. Nah, terus ditanya, ngapain kamu? Tadi pagi kan Rasul menerangkan tentang Dajjal. Fa khaffatta fihi wa rafa'ta, engkau tundukkan pandanganmu, wa rafa'ta, engkau angkat pandanganmu, hatta dzanannahu fi ta'ifatin nakhl, hingga kami mengira Dajjal itu ada di pepohonan korma itu. Kemudian Nabi SAW katakan, faqal ghairud Dajjal akhwafuni alaikum, bukan Dajjal yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan atas kamu. Iyakhruj wa ana fikum, kalau dia keluar sedangkan aku ada di tengah-tengah kamu, fa ana hajijuhu dunakum, aku yang akan bela kamu untuk menghadapinya. Jadi kalau ada Rasul nanti yang menjaga. Wa iyakhruj walastu fikum, tapi kalau dia keluar sedangkan aku tidak ada di tengah-tengah kamu, famruun hajiju nafsih, maka seseorang bisa membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah lah yang aku serai urusan ini untuk setiap muslim. Lalu Nabi jelaskan, Dajjal itu adalah innahu syabun qatatun. Dajjal itu seorang pemuda yang qatat, rambutnya sangat keriting. Dan ainuhu tafiyatun, matanya menonjol. Ka'anni usyabbihuhu bi Abdil Uzza ibni Qatan. Nah, aku seolah menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan, yakni keserupaan wajah aja. Jadi suatu ketika Nabi juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, siapa yang paling serupa, Nabi Isa dan seterusnya. Nah, ini ada orang yang wajahnya kata Rasul mirip dengan Dajjal, tapi wajah doang, tidak membahayakannya, cuma fisik saja.
Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Barang siapa di antara kamu mendapatinya, hendaklah dia bacakan awal-awal dari surah Al-Kahfi. Jadi Nabi sudah kasih tahu, nggak usah khawatir kalau nanti ketemu Dajjal, bacakan saja awal dari surah Al-Kahfi. Insya Allah kita banyak yang hafal kan ya, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Dia nanti akan keluar di satu celah gitu, antara Syam dan Irak. Jadi yang dulu disebut Syam, jadi orang Arab dulu kalau ke utara itu Asyama, masuk ke Syam, ke kiri. Kalau ke selatan berarti Aimana, masuk ke Yaman gitu. Jadi Yaman kanan asalnya gitu ya. Syam yang kiriannya sebelah utara. Kayak Palestina, Yordan, kemudian dan lain-lain ya, apa Syria itu Syam. Jadi yang disebut Syam itu. Baik, kemudian Nabi selanjutnya katakan dia faman mana tadi? Innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Fa'atha yaminan wa 'atha shimalan. Lalu dia berbuat kerusakan ke kanan ke kiri, yakni dia akan melakukan ifsad, kerusakan. Ya ibadallah fathbutu. Pesan Rasul, kalau ketemu Dajjal nanti tetaplah kamu, teguhlah kamu, jangan goyang tuh. Fathbutu. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa malubthuhu fil ard. Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Qal, Nabi katakan arba'una yauman, 40 hari. Tapi yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'ah. Yang satu hari bagaikan setahun. Ini para ulama mengartikannya, ada yang artikan benar-benar panjang kayak setahun gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan enggak, karena dahsyatnya kejahatan Dajjal itu seolah lama jadi setahun. Wa yaumun kasyahr, yang satu hari lagi seperti satu bulan. Wa yaumun kajumu'ah, yang satu hari seperti satu pekan, satu Jum'ah. Wasairu ayyamikum wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-harinya yang lain ya seperti hari-hari kamu ini. Qal, kemudian kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasana atakfina fi salatu yaum. Ya Rasulullah, kalau sehari seperti setahun, apakah cukup bagi kami sholat sehari? Qal, Nabi katakanlah tidak. Uqduru lahu qadrah, ya sudah perkirakan saja. Nah di sini, dari sini ada yang katakan benar-benar sehari tapi lama. Maka tadi ada yang tanya, apa cukup sholat lamanya kira-kira sehari kita sekarang? Baik, kemudian kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard, kecepatannya di muka bumi bagaimana ya Rasul? Qal kal ghaith istadbarat hurriyah, kayak hujan yang diterpa angin, di kesana kemari, kesana kemari. Ya kalau sekarang kan tidak heran orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tempo yang singkat itu. Fayati alal qaum fayad'uhum. Nah, ini Dajjal datang ke satu kaum, dia ajak mereka, dia didakwai ke ini ya, kepada kekufuran gitu. Fayad'uhum fayu'minuna bihi, mereka pun beriman kepada Dajjal. Tadi pesan Rasul fathbutu, kita suruh tetap teguh, jangan sampai tertipu oleh Dajjal. Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu, mereka sambut panggilannya. Fayamurus sama fatumtir, dia suruh langit turunkan hujan. Bisa lakukan itu. Jadi kalau melihat hal kayak begini, kita nggak usah kaget itu kalau ada orang yang melakukan al-khariqah lil adah tuh, hal-hal yang luar biasa. Sebab hal yang luar biasa ada dua macam. Bisa karena karomah kalau dia orang yang beriman bertakwa, bisa juga karena dia adalah tukang sihir, bekerja sama dengan syaitan. Nah, Dajjal bisa lebih hebat lagi. Faya murus sama fatumtir, dia suruh angin langit untuk turunkan hujan, lalu dia turunkan hujan.
Wal arda, dan dia suruh bumi, fatumbitu, lalu bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhurran wa asbaghuhu duru'an. Fataruhu alaihim sarihatuhum, lalu binatang ternak mereka pun pulang di sore hari kepada mereka. Atwala ma kanat dhurran, punuknya menjadi paling tinggi, yakni gemuk-gemuk. Wa asbaghahu duru'an, dan ambing susunya juga penuh. Wa amaddahu khawasir, maknanya sama. Tsumma ya'til qaum, maksudnya kaum yang diajak oleh Dajjal dan kemudian memenuhi panggilan Dajjal dikasih hal-hal seperti ini. Ya memang ada benar juga kalau ada yang katakan Dajjal itu ini itu, tapi insya Allah bukan. Jadi itu dujail gitu ya Pak. Dajjal kecil lah gitu, yang kayak begini kalau kita ikut enak. Kalau kita ikut yang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian tsumma ya'til qaum, lalu Dajjal mendatangi satu kaum. Fayad'uhum, dia ajak mereka. Fayarudduna alaihi qaulah, lalu kaum tadi menolak ajakan Dajjal. Fayansarifu anhum, Dajjal pun berpaling tinggalkan mereka. Fayusbihuna mumlihin laisa biaidihim syai'un min amwalihim, habis kali sudah tidak ada suatu pun dari harta mereka yang mereka miliki. Wa yamurru bil kharibah, dia melewati sebidang tanah lah yang kosong. Fayaqululah, dia katakan, akhriji kunuzaki, keluarkan simpanan harta kamu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahal, lalu simpanan atau benda harta yang tersimpan itu mengikuti Dajjal kayak asi bin nahal, kayak ratu lebah. Lebah itu kalau ratunya kemana saja kan diikuti. Itu lebah. Nah nanti Dajjal begitu juga diikuti oleh harta benda tadi. Nah, siapa yang nggak tergiur lihat harta benda? Jadi orang tuh berani mati karena harta ya. Maka di Quran karena di jalan Allah tuh jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata yang lebih berat amwal, harta, baru jiwa, karena orang rela mati itu demi mendapatkan harta benda. Baik, kemudian tsumma yad'u rajulan mumtalian syababan, lalu dia panggil seorang lelaki yang mumtalian, yang kekar, syababan, anak muda. Fayaqribuhu bisayf, dia penggal dengan pedang. Fayaqta'uhu jazlatain ramyatal gharabi tsumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhu, dan dipenggal dengan pedang, dijadikan dua bagian, dilempar, kemudian dipanggil, dia datang, wa yatahallalu wajhu, wajahnya berseri-seri, dia hidup lagi. Jadi Allah kasih seperti ini Dajjal untuk menguji manusia. Sudah mati dipenggal jadi dua, dipanggil hidup lagi. Nah, tapi tetap aja waktunya mati ya. Nggak, kalau ingat zaman Gestapo dulu, waktu ABRI TNI turun tuh kan macam-macam ceritanya ya. Ada yang udah ditembak di ini nggak mati-mati, ya akhirnya mati-mati juga. Malakul maut kalah dengan ilmu manusia, waktunya mati. Baik, saya lanjutkan. Dan setelah itu yadhaku, dia berseri-seri, tertawa orang tadi. Fabainama huwa kadzalik, ketika dalam keadaan seperti itu, id ba'atsallahul masih ibna Maryam, lalu tiba-tiba Allah turunkan Al-Masih bin Maryam. Jadi ini berita dari Rasul bahwa nanti Nabi Isa akan turun, iya itu hak, itu benar. Tapi bukan berarti lantas kita bilang Nabi terakhir adalah Isa, bukan. Karena Isa tidak membawa syariah baru. Nabi Isa mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayangzilu indal manaratil bayda,
lalu dia turun di Menara Putih. Kan sudah ada Menara Putih dari dulu sudah ada, yaitu Syarqi Dimashq yang ada di sebelah timur Damaskus, ibu kota Syria sekarang. Baina mahrudatain, dia di antara mahrudatain. Mahrudah itu nanti kan kayak jubah atau lembaran kain yang dicelup dengan dengan za'faron, kemudian dengan pokoknya wangi lah, itu yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi katakan wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakai, dia letakkan dua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatar, kalau dia tundukkan pandangannya maka menetes. Wa idza rafa'a, kalau dia angkat tahaddara minhu jumanun kallu'lu, maka keluarlah darinya kayak butiran-butiran mutiara itu. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasih, maka tidak mengenai orang kafir, maka tidak seorang kafir pun yang mendapati aroma nafasnya illa mata, kecuali dia akan mati. Di semuanya yang mencium baunya mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuh, sedangkan nafasnya habis sampai sejauh matanya memandang. Fa yatlubuhu hatta yudrikahu bibabilud, lalu dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai dia dapati ada di bab Lud, ya ada daerah bab Lud. Fa yaqtuluh, lalu dia membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Saya pernah dengar orang ngomong, nih kisah Israiliyat nih, buktinya kok bawa-bawa Nabi Isa. Enggak selalu begitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Nabi manapun, baik dari Bani Israel atau lainnya, nah itu berarti hak, bukan Israiliyat. Kalau ke Israiliyat itu kan kisah yang berkembang di kalangan Bani Israel. Nah karena dulu umat Islam tuh kekuasaannya makin luas sampai Syam juga menjadi Muslim atau di bawah Al-Khulafaur Rasyidun, maka kisah-kisah itu suka diceritakan oleh mereka. Ini yang disebut kisah-kisah Israiliyat. Jadi kalau ini bukan, ini sabda Rasul. Lagi kisah Israiliyat juga ada beberapa hal. Yang pertama, ketika Umar mau membacakan lembaran-lembaran Taurat itu Nabi marah. Lalu ada yang kata, wahai Umar, kamu nggak lihat wajah Rasul? Langsung Umar katakan, raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Langsung reda itu marah Rasul. Kemudian Nabi juga pernah katakan, wahadithu an bani Israel wala haraj, ceritakan saja tentang mereka, tidak ada dosa. Lalu Nabi juga katakan di hadis yang lain bahwa kalau ahlul kitab bercerita kepada kamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kamu percaya tapi jangan juga kamu mendustakan. So kadang-kadang percaya ternyata dusta mereka, kita nggak percaya ternyata benar. Nah, dari hadis-hadis tadi kalau para ulama tuh banyak yang menyimpulkan bahwa boleh menceritakan kisah Israiliyat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentang kebenarannya wallahu alam, ya bisa benar bisa salah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Nabi Isa bunuh Dajjal. Thumma ya'ti Isa bin Maryam. Thumma ya'ti Isa bin Maryam Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun. Kemudian datanglah kepada Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu, satu kaum yang Allah jaga jadi tidak terkena fitnahnya Dajjal tadi. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Lalu Nabi Isa usap wajah-wajah mereka. Nah, di sini para ulama memahaminya begitu, didoakan dan nanti tabarruk dengan tangan Nabi Isa alaihissalam, diusap oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan Nabi Isa ceritakan kepada mereka nanti derajatmu di sorga begini. Fa bainama huwa kadzalik,
Ketika dalam keadaan seperti itu, auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Isa, inni qad akhrajtu ibadalli, saya sudah keluarkan para hambaku, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Jadi di situ dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj wa Ma'juj ya manusia, tapi beda dengan manusia yang lain. Di mana tempatnya wallahu alam. Nah, tapi kalau kita lihat kemungkinan ya dari India ke utara sana, ke timur atau ke sana, mungkin kalau kita lihat di surah Al-Kahfi itu. Kemudian beda bahasanya dengan manusia yang lain. Nggak usah kan la yakaduna yafqahuna qaula dan seterusnya itu, yang nyaris mereka tidak memahami bahasa yang lain. Ya bisa saja karena terisolir, kayak bapak ada yang ini bisa bahasa Mongol. Jarang kan ya, jarang bahasa Cina banyak yang bisa bahasa tapi Mongol agak susah. Itu belum Ya'juj sama Ma'juj. Mongol aja susah karena banyak huruf hidupnya kan ketimbang huruf matinya, kan agak susah. Baik, jadi apalagi Ya'juj sama Ma'juj yang diisolir tadi, maka mereka tidak begitu paham terhadap bahasa manusia yang lain. Baik, saya lanjutkan. Kemudian wa yab'atsul mana? La yadani li ahadin biqitalihim. La yadani, yadun kan tangan, tidak ada dua tangan. Maksudnya tidak ada kemampuan untuk seorang pun untuk membunuh atau memerangi mereka. Jadi begitu Ya'juj wa Ma'juj keluar, nggak ada yang bisa ngelawan dia. Fariz ibadi ila tur. Di saat itu Nabi Isa dikasih wahyu oleh Allah, giring para hambaku ini, yang diselamatkan, yang dilindungi oleh Allah ini ke sebuah bukit. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, lalu Allah kirim Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabi yansilun, kayak di surah Al-Kahfi itu, dan mereka keluar dari segala penjuru. Fayamurru awailuhum ala buhairati Tabariyah, lalu yang pertama dari mereka melewati danau Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha, lalu mereka minum apa yang ada padanya. Wa yamurru akhiruhum, dan yang paling belakang lewat. Fayaqul, mereka katakan, laqad kana bihadhihi marratan ma, dulu di sini pernah ada air, jadi habis karena banyaknya Ya'juj wa Ma'juj. Wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabuhu, Nabi Isa dan beberapa sahabatnya tadi yang diselamatkan Allah tuh dikurung gitu, di tempat itu, hatta yakuna ra'sut tsauri li ahdim. Jadi kalau saya terisolir kan susah juga cari bahan makan. Nah, sehingga kata Rasul, hatta yakuna ra'sut tsaur, hingga kepala seekor sapi, li ahadihim, buat mereka, khairan min mi'ati dinar, itu lebih berharga, lebih baik daripada 100 dinar. Orang ketika dalam keadaan itu yang dibutuhkan makan kan ya, bukan duit yang banyak, bukan. Li ahadikumul yaum, lebih baik dari 100 dinar buat salah seorang dari kamu di hari ini. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuh, lalu Nabi Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim, lalu Allah kirim kepada mereka an-naghaf. Naghaf itu kayak cacing, kayak ulat gitulah, yang di leher-leher mereka, yang di leher Ya'juj wa Ma'juj. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah, jadilah mereka farsa, mati semuanya, ka mauti nafsin wahidah, seperti matinya satu jiwa, jadi bareng habis. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ard, kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun ke bawah, ke daratan, ke bumi. Fala yajiduna fil ardi maudhi'a shibrin, mereka tidak mendapati tempat selebar sejengkal pun, illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum, melainkan dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Nah, di saat itu fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuh ilallah, lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah. Fayursilullahu tayran, lalu Allah mengirim burung, ka'anakil bukht, seperti leher-leher onta, fatahmiluhum,
lalu membawa mereka fatatrahuhum haitsu sya'allah, lalu dibuang bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi ke mana tidak dijelaskan, kata Rasul haitsu sya'allah, kemana saja yang Allah kehendaki. Tsumma yursilullahu mataran, dan Allah turunkan hujan, lam yakun minhu baitu madar wala wabar, tidak ada satu rumah pun itu melainkan akan terkena hujan tadi. Fa yaghsilul arba, lalu dia mencuci membersihkan bumi, hatta yatrukaha kazzalafa, hingga bersih itu. Tsumma yuqalu lil ard, kemudian dikatakan kepada bumi, ambiti thamarataki waruddi barakataki, tumbuhkan buah-buahanmu dan kembalikan keberkahanmu. Fa yauma idzin, maka di saat itu ta'kulul isabatu minar rummanah, beberapa orang cukup makan satu buah delima karena subur makmur, jadi berubah lagi subur makmur. Wa yastadhilluna bi kahfiha, bisa mereka bernaung di bawah kulit delima karena besarnya. Wa yubaraku fir risli, lalu diberkahi tentang air susu. Hatta annal lakhata minal ibil, hingga ontak yang baru melahirkan tuh latak fil fi'am minan nas, bisa air susunya mencukupi beberapa manusia. Wal lakhata minal baqar, sapi yang baru melahirkan itu air susunya latak fil qabilah minan nas, bisa mencukupi satu kabilah. Wal lakhata minal ghanam, kambing yang habis melahirkan, latak fi al fakhida minan nas, akan mencukupilah beberapa orang manusia. Fa bainamahum kadzalik, nah ketika dalam keadaan seperti itu, id ba'atsallahu rihan thayyibah, tiba-tiba Allah kirim angin yang wangi, angin yang yang bagus, angin sepoi-sepoi gitu. Kemudian fatakhudhuhum tahta abatihim, lalu membunuh mereka melalui ketiak-ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulla mu'min wa kulla muslim, lalu angin itu mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim. Jadi setelah itu Allah kirim angin tadi, yang beriman semuanya mati. Wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia yang jahat-jahat. Yataharajuna fiha taharujal humur wa alaihim taqumus sa'ah. Nanti mereka ya kawinnya kayak keledai, semau dia. Nah, terhadap mereka inilah nanti akan tegak hari kiamat. Nah, itu yang ada di dalam Sahih Muslim, hadis tentang akhir zaman tadi. Nah, saya tidak berani mentakwil ini itu. Saya pahami seperti yang disampaikan oleh para ulama saja. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam hal itu. Baik, kemudian yang ada di Al-Lulu' wal Marjan, saya bacakan satu hadis lagi. Dua hadis tuh. Yang dua, hadis Hudzaifah. Qala Uqbah ibnu Amr li Hudzaifah. Uqbah bin Amr katakan kepada Hudzaifah, ala tuhaditsuna ma sami'ta min Rasulillah, maukah engkau ceritakan kepada kami yang kau dengar dari Rasul? Qal, dia katakan, inni sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa naran. Dajjal nanti kalau keluar nanti bersamanya ada air dan api. Fa ammal ladzi yaran nasu annahan nar, maka yang manusia lihat itu adalah api, fama'un barid, itu adalah air yang dingin. Wa ammal ladzi yaran nas, adapun yang manusia lihat annahu ma'un barid, bahwa itu adalah air yang dingin yang sejuk, fanarun tuhrik, itu adalah api yang membakar. Faman adraka minkum, barang siapa di antara kamu mendapatinya, falyaqa fil ladzi yara annaha nar, hendaklah dia masuk ke sesuatu yang orang yang dia lihat itu adalah api. Fa innahu azbun baridun, karena sunya itu adalah segar dan sejuk. Baik, satu hadis lagi dari Abi Hurairah, dia katakan, qala Rasulullah SAW, ala uhaddithukum hadithan anid dajjal, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang dajjal?
ma haddatsa bihi nabiyyun qaumah, sebagaimana yang diceritakan oleh yang tidak satu yang diceritakan oleh Nabi kepada kaumnya, yaitu innahu awar, sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya, wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannah wan nar, dan datang bersamanya seperti sorga dan neraka. Falatiyaqul, yang dia katakan innaha al jannah yan nar, ini adalah sorga, itu adalah api atau neraka. Wa ini ungdzirukum kama angdzara bihi nuhun qaumah, aku peringatkan kepada kamu sebagaimana yang diperingatkan oleh Nuh kepada kaumnya. Baik, ini sedikit hadis yang berkenaan dengan Dajjal. Nanti masih ada juga tentang sifat-sifat Dajjal. Nah, terutama tentang hal seperti ini kita harus kembali kepada hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhol. Baik, silakan. Ya. 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 Kalau datangnya ke bumi ya duluan Dajjal. Dajjal mati, baru Ya'juj wa Ma'juj keluar. Lalu siapa Ya'juj wa Ma'juj? Kalau hadis-hadis sahih saya belum pernah baca, cuma para ahli tarikh itu katakan dia keturunan Yafith. Di Nuh alaihissalam itu kan Sam kayak orang Arab, orang Yahudi dan lain-lain kan ininya Sam, rasnya Smith, nah, mungkin itu Sam. Kalau Ham kayaknya yang para antropolog kata Negroid, kayak orang-orang Afrika itu Ham. Kita di timur jauh ini Yafith. Jadi kalau benar apa yang mereka katakan berarti kita satu ras ya, dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, wallahu alam. Dan kalau dalam kisah-kisah tadi dikatakan ini tentang kebenarannya wallahu alam, karena ahli tarikh yang katakan Turki kenapa dinamakan Turki. Nah, dia dari mereka yang waktu dicor oleh Dzulqarnain dia ketinggalan, maka dinamakan Turika kan, tertinggal wallahu alam. Apa itu cocokologi ya, kalau orang dulu bilang otak atik, sekarang cocokologi atau benar wallahu alam. Tapi ulama-ulama banyak yang katakan begitu, kayak Ibnu Katsir juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga menjelaskan tentang itu wallahu alam. Kalau begitu ya silakan apa. Dan yang membenarkan itu manusia di satu hadis yang Nabi katakan dari, ya Allah saya lupa jadi Sahih Muslim, apa dari 1000 orang 999 ahli neraka. Ya Rasulullah, di mana tempat kita? Kalau dari sekian orang ternyata banyak yang ahli neraka. Lalu Nabi jelaskan itu yang paling banyak dari Ya'juj wa Ma'juj, kan berarti dia manusia. Ya'juj wa Ma'juj. Kok nggak terdeteksi? Ya, maaf yang saya dengar dong. Kurang canggih gimana teknologi Amerika misalnya. Tapi Usama bin Laden dulu nggak terdeteksi, padahal di gurun. Jadi ada masih banyak tempat-tempat yang tidak mudah untuk dideteksi. Kayak di wallahu alam, kayak di dataran tinggi Mongol kan banyak tempat kosong-kosong gitu ya. Ya bisa saja. Wallahu alam di mana tempat mereka, wallahu alam. Nggak dijelasin. Tapi ada hadis Sahih Muslim bahwa ada seorang sahabat Tamim Ad-Dari. Jadi Rasul habis menjelaskan tentang Dajjal. Pagi-pagi Nabi naik mimbar dan Nabi tersenyum, tertawa dong. Karena Tamim Ad-Dari menceritakan tentang Dajjal. Ya Rasul, ini Dajjal ya, bukan Ya'juj sama Ma'juj.
saya pernah tersesat hilang di laut lah selama 1 bulan. Kemudian dibawa ke satu pulau gitu lah. Ya, lalu di situ bertemu dengan kayak manusia, kayak binatang yang seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-bulu gitu. Kemudian dia dialog dengan itu tadi, lalu dibawa menghadap Dajjal gitu. Dan masih diikat gitu. Kemudian Tamim Ad-Dari itu kan kemudian datang ke Madinah dan ceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi tertawa, artinya benar kan yang saya sampaikan bahwa ada Dajjal gitu. Itulah ringkasnya tentang Dajjal tadi. Dan dia tanya tentang kejadian yang ada di Mekah, di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tapi yang jelas ini ya, jangan bilang anaknya Dajjal ya. Enggak, ibu-ibu kalau lagi marah tuh, Dajjal lo, juje mak juje, anaknya sendiri dibilang Dajjal. Ya, silakan Pak J, silakan Pak. Setelah Dajjal mati, Ya. kan dibunuh oleh Nabi Islam. Betul. Setelah itu kan muncul kaum umat Islam. Ya, betul, betul. Apakah ini tetap mengandung Islam atau bagaimana? Ya, yang itu tadi yang qaumun asomahumullah, karena ada satu kaum yang dilindungi oleh Allah, ya tetap mengikuti Islam. Nah, yang sesungguhnya kita orang-orang Muslim kan juga percaya dengan semua nabi, termasuk Nabi Isa. Cuma syariah yang diberlakukan ya syariah yang turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita yakini. Kita nggak percaya dengan satu nabi saja kufur kan ya. Semua nabi kita beriman. Yunus nggak beriman ya udah kafir. Kita beriman kepada semua rasul. Mudah Dajjal tadi baru diceritakan sampai situ saja oleh Rasulullah SAW, dan ya akhirnya mati. Nah, karena di Al-Quran Allah katakan karena tidak ada seorang pun kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Aduh, min qabli mautih. Kapan sebelum kematiannya? Di situ ada yang mengatakan sebelum kematian orang itu pasti beriman pada. Kemudian Mufasir artikan sebelum kematian Isa. Jadi akhirnya nanti Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang ya diangkat, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku wafatkan di situ. Para mufasir mengartikan ditidurkan itu. Karena banyak kata-kata mati dalam arti tidur. Kayak contohnya kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah engkau matikan kami. Jadi ini mutawaffika, aku tidurkan engkau, warafi'uka ilayya, dan aku angkat engkau ke haribaanku. Termasuk Nabi Idris itu sebagian artikan warafa'nahu makanan aliyya, dalam arti itu kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Nah, itu sesuai dengan kisah-kisah tadi, dia diangkat ke langit yang keempat. Tapi ada juga yang mengartikan warafa'nahu makanan aliyya, derajatnya kami angkat, wallahu alam. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.